Di sebuah hutan hijau yang lebat, hiduplah seekor semut kecil bernama Sima. Sima berbeda dari semut-semut lainnya. Ia tidak pernah tertarik bekerja sama mengumpulkan makanan atau membangun sarang. Bukan karena ia malas, tetapi karena Sima merasa canggung di antara teman-temannya. Mereka selalu tampak akrab dan riang. Sementara Sima sering merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Sima menghabiskan hari-harinya berjalan sendirian di hutan. Ia menikmati keheningan, tetapi semakin lama ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ketika malam tiba dan semut-semut lain berkumpul di sarang mereka untuk berbagi cerita, Sima hanya duduk sendiri di sudut, memandang bintang-bintang dari celah daun. Suatu hari, Sima memutuskan untuk pergi jauh dari sarang semut. Di tengah perjalanan, Sima bertemu dengan seekor kupu-kupu cantik bernama Kira. "Hai, semut kecil, apa yang kau lakukan sendirian di sini?" tanya Kira sambil mengepakkan sayapnya yang indah. "Aku mencari tempat di mana aku bisa merasa seperti di rumah," jawab Sima dengan suara pelan. "Mungkin kau hanya belum menemukan caramu sendiri untuk bersinar. Kenapa kau tidak ikut denganku?" Mereka terbang, atau lebih tepatnya, Sima berjalan dan Kira terbang di atasnya menuju taman bunga yang penuh warna. Di sana, ada lebah-lebah sibuk, kumbang berkilauan, dan serangga lain yang saling bercengkerama. Kira memperkenalkan Sima kepada teman-temannya, tetapi Sima tetap merasa canggung. Ia tidak tahu apa yang harus dibicarakan atau dilakukan. Ketika lebah-lebah membicarakan cara terbaik mengumpulkan nektar, Sima hanya diam. Ketika kumbang membanggakan lapisan cangkang mereka yang mengilap, Sima merasa dirinya kecil dan tidak berarti. Sima pun pergi diam-diam, meninggalkan keramaian di taman bunga. Ia kembali berjalan sendirian, merasa semakin kesepian. Namun, di tengah perjalanan, Sima mendengar suara tangisan kecil. Ia berhenti dan mencari sumber suara itu. Di balik daun besar, di balik daun, ia menemukan seekor ulat kecil yang tampak ketakutan. Ia mengangkat ulat kecil itu di punggungnya dan mulai mencari pohon tempat ulat itu tinggal. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati genangan air yang dalam dan bertemu dengan burung-burung pemangsa. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di pohon ulat itu. "Terima kasih, Sima, kau sangat baik hati. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika kau tidak datang." Dengan senang hati, untuk pertama kalinya, Sima merasa ada yang berbeda di dalam dirinya. Ia merasa bangga karena telah membantu seseorang. Setelah kejadian itu, Sima mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki semut lain. Keberanian untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak biasa dan kecerdikan untuk menghadapi situasi sulit. Ia kembali ke sarangnya, tetapi kali ini ia tidak lagi merasa canggung. Sima mulai membantu teman-temannya dengan caranya sendiri, seperti menemukan jalur baru untuk mencari makanan atau memperbaiki sarang di tempat yang sulit dijangkau. Sima tidak lagi merasa kesepian. Ia belajar bahwa menjadi berbeda bukan berarti tidak berguna. Dengan keunikannya, ia bisa menjadi bagian dari komunitasnya dan membawa perubahan. Dan sejak hari itu, Sima dikenal sebagai semut yang pemberani dan cerdas. Meski ia masih suka berjalan-jalan sendirian di hutan, ia tahu bahwa di sarangnya ada keluarga yang selalu menyambutnya dengan hangat.